Halo teman-teman, kembali lagi di channel Produk Konsultan. Hari ini kita mau unboxing lemari es dari merek Hitachi. Nah, ini yang akan kita unboxing tipenya RVX 45 PGD9 warna Brilliant Black atau BBK. Oke, kita langsung saja unboxing sekarang. Nah, ini dia unitnya teman-teman, bisa dicek nih. Ini untuk warna sih nggak terlalu kelihatan banget ya, karena ini ada pantulan cahaya. Nah, sebenarnya ini warnanya ini warna Brilliant Black, ini bukan hitam pekat ya teman-teman. Nanti coba kita ambil lebih detail lagi gambarnya. Nah, untuk kulkas ini udah dilengkapi dengan sistem atau fitur yang berbeda dari lemari es yang lain. Nah, salah satunya untuk kulkas Hitachi ini udah dilengkapi dengan fitur inverter dual fan cooling. Apa tuh dual fan cooling? Nanti kita jelasin ya teman-teman. Nih, untuk desainnya, ini desainnya premium banget nih teman-teman. Dia itu ada list silver di bagian handle pintunya teman-teman. Nah, ini nih kita mau cek dulu. Ini ada emblem inverter X dual fan cooling. Apa sih itu? Nanti kita mau cek sekarang. Kita mau cek dulu di bagian freezernya teman-teman. Untuk freezernya itu kapasitasnya 101 liter. Nah, ini untuk freezer sendiri itu kapasitasnya lumayan gede nih teman-teman. Untuk di freezernya itu ini masih diperjelas lagi, ini inverter X dual fan cooling nih. Nah, untuk raknya dia udah terbuat dari temper glass. Nih, temper glass dia lebih kuat nih teman-teman. Nah, dari tempat esnya juga dia lebih gede. Itu kapasitasnya itu 5,3 liter. Gede juga ya teman-teman. Nah, untuk di bagian pintu itu tersedia 2 rak. Ini rak untuk tempat minuman. Pokoknya tempat-tempat buat yang lain juga bisa nih teman-teman. Nih, lebih jelasnya lagi di bagian freezernya. Oke, setelah selesai di bagian freezer, kita mau cek dulu di bagian fridge atau lemari esnya teman-teman. Nah, ini dia nih teman-teman. Sementara untuk kapasitas fridge-nya atau lemari esnya itu di 265 liter. Nah, ini cukup gede juga ya teman-teman. Nah, kita mau cek dulu, di sini ada selectable zone. Nah, ini itu untuk tempat daging ikan. Ini di sini tempatnya nih teman-teman. Biar dia lebih segar dan baunya tidak bercampur ke yang lain. Contoh, kalau kita taruh di sini ada makanan, baunya itu nggak bakal bercampur, dan daging sama ikan itu dia lebih segar kalau ditaruh di sini. Selanjutnya, untuk rak bagian lemari esnya itu ada 3 nih teman-teman. Ini juga bahannya terbuat dari temper glass. Ini 1, 2, dan ini di bagian atas boxnya. Di bagian bawah ini juga udah dilengkapi inverter dual fan cooling. Nah, untuk di bawah ini ada triple power filter. Ini berfungsi untuk menghilangkan 7 komponen bau nih teman-teman. Berarti ini untuk mensterilkan ruangannya. Di sini juga ada untuk pengaturan suhu pada selectable zone yang tadi teman-teman. Kalau pengaturannya kita bikin di min, ini khusus buat makanan dan minuman nih teman-teman.
Kalau kita bikin di tengah atau di normal, ini untuk es krim sosis-sosisan gitu. Dan kalau kita bikin di maksimal, ini untuk daging, ikan, pokoknya bagian-bagian yang daging segar teman-teman. Nah, di bagian kirinya juga, ini untuk temperatur atau pengaturan suhu. Ini untuk pengaturan suhu di bagian atas nih teman-teman. Ini untuk bisa di cool dash nih. Ini kita atur di sini teman-teman. Kalau di cool dash dia paling dingin. Ini untuk di bagian pengaturan temperatur bagian bawah atau refrigeratornya. Nah, kita atur di sini semua nih teman-teman. Nah, kita palingan di suhu standar itu di bagian tengah teman-teman. Nah, di bagian sampingnya ini ada spesifikasi. Nah, ini ada beberapa spesifikasi, itu untuk tegangannya 220 sampai 240 volt, daya pencairan esnya itu 95 sampai 113 watt, dan berat untuk produk ini yaitu 61 kg. Nah, produk ini dibuat di Thailand, berarti impor ya teman-teman. Nah, ini untuk tombol otomatis bagian lampu. Kalau pintunya ketutup, lampu yang ini bakal otomatis mati teman-teman, yang di atas ini nih. Kalau lemari esnya dibuka, berarti otomatis nyala nih teman-teman. Di sini tombol otomatisnya. Nah, ada satu lagi nih teman-teman. Ini di bagian bawah, ini untuk tempat buah-buahan dan sayur-sayuran. Ini kapasitasnya gede nih untuk menampung sayur-sayuran dan buah-buahan. Ini itu vegetable compartment. Nah, di sini juga ada buku panduan. Mohon dicek atau mohon dibaca agar kita lebih tahu cara penggunaan sebelum kulkas ini digunakan atau dioperasikan. Selanjutnya kita mau cek dulu di bagian pintu nih. Ini ada beberapa rak yang tersedia. Ada 4 rak. Untuk rak bagian atas ada juga rak tambahan buat tempat telur. Ini di sini nih. Ini masih di lakban teman-teman. Nah, untuk rak yang ini rak pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga, dan ini terakhir yang keempat nih teman. Tapi kalau dicek nih, ini raknya rada sedikit tipis ya teman-teman. Nih, bisa dicek di sini nih. Oke teman-teman, untuk dimensi pada lemari es ini, panjangnya itu 72 cm, lebarnya itu 65 cm, dan tingginya itu 170 cm teman-teman. Nah, adapun untuk kapasitas pada lemari es ini, kapasitas keseluruhannya itu 366 liter. Untuk freezernya itu atau fridge-nya itu 101 liter. Untuk refrigerator atau kulkasnya itu di 265 liter teman-teman. Oke, cukup sekian video unboxing kita kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua untuk referensi buat membeli lemari es atau kulkas di rumah. Selamat berjumpa di video selanjutnya. Terima kasih.